Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah memasuki hari yang keempat di dalam tuntunan sepekan minggu ini. Semua diberkati, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mencari wajahnya Tuhan di pagi hari. Maka dari itu ya Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, fokus kita hanya untuk Tuhan pagi hari ini. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh ya Rabba ya syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Makasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembahku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi katakan, mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua yes Tuhan, tenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Benar ya Tuhan, seperti pujian ini yang mau bilang mengikut Engkau, mengiring Engkau itu kesukaan dan kekuatan hidup kami. Biar di setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan, yang boleh terus menyenangkan hatinya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami buka ya Tuhan, telinga kami buka hati kami, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biar kami boleh sama-sama mengerti isi hati-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Puji Tuhan. Sebelum saya mau sharing pagi hari ini, saya mau ucapkan thank you, terima kasih Pak Agem dan Bu Gem yang sudah memberikan kesempatan buat saya sharing di tuntunan sepekan hari ini. Saya tahu saya masih muda dan masih belum banyak pengalaman ya Bapak Ibu Saudara, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Dan firman ini bukan bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu Saudara, tapi saya sendiri pun juga belajar dan masih banyak kurangnya gitu ya dalam firman yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi biar hari ini kita sama-sama belajar. Haleluya. Yuk langsung aja kita sama-sama baca terlebih dahulu. Buka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Puji Tuhan, mari kita baca bersama-sama ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Sama-sama katakan amin. Kita boleh sama-sama bayangkan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini ada sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang pada waktu itu mendengarkannya. Jadi ada satu pohon ara gitu ya, sebuah pohon ara di tengah kebun anggur. Dan pohon ara ini tumbuh di tengah-tengah kebun anggur itu. Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, kalau pohon ara ini tidak berbuah, maka ini percuma gitu ya. Percuma kalau pohon ara ini hidup gitu ya. Dan lebih baik jika ditebang saja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, pohon ara ini berbuah atau tidak gitu Bapak Ibu Saudara? Tidak ya, tapi saya mau lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pohon ara ini bertumbuh atau tidak? Kalau kita balik lagi gitu ya ke pembacaan kita tadi, sebenarnya pohon ara ini tuh bertumbuh gitu, tapi tidak berbuah, tapi tetap ada yang namanya pertumbuhan. Nah, apa artinya? Di sini Tuhan Yesus mau bilang sama murid-muridnya bahwa kita nggak boleh puas dengan yang namanya pertumbuhan saja gitu ya. Bertumbuh itu belum cukup gitu Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan rohani kita itu harus menghasilkan buah yang bisa dirasakan dampaknya, yang bisa dirasakan fungsinya gitu ya oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, yang namanya buah gitu ya Bapak Ibu Saudara, fungsi utamanya itu adalah untuk menghasilkan buah. Nah, kalau kita balik lagi ke pembacaan kita tadi, perumpamaan pohon ara ini untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai orang percaya itu diumpamakan sebagai pohon itu. Dan kalau memang kita sebagai orang percaya hanya bertumbuh tapi tidak berbuah, artinya kita sebagai orang percaya kita belum melaksanakan fungsi kita sebagaimana mestinya sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Dan lebih ngerinya lagi, Tuhan Yesus sendiri pun berkata bahwa ini percuma kalau misalnya tetap bertumbuh. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama cek kembali kehidupan kita, apakah kita sudah berbuah atau belum. Apakah selama ini kita hanya bertumbuh saja, tapi orang-orang di sekitar kita belum bisa merasakan buah yang kita hasilkan gitu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau tekankan, jangan puas dengan pertumbuhan saja. Nah, mari kita sama-sama baca lagi ayatnya di Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Semua yang mendengarkan adalah murid-murid Tuhan, amin. Mari kita sama-sama berbuah bagi Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita juga akan bahas apa sih hambatan dari orang-orang percaya itu dalam menghasilkan buah. Apa yang menjadi penahan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus itu hidupnya bisa berdampak dan berbuah lebat gitu ya.
Nah, balik lagi ke firman Tuhan yang tadi kita baca, kenapa sih pohon itu bisa nggak berbuah? Yang kita berpikir sejenak gitu ya, kenapa ya pohon itu nggak berbuah? Nah, kalau saya bisa sampaikan hari ini, saya mau sharing, menurut saya pohon itu nggak berbuah, nggak berbuah sama sekali, atau bisa buahnya itu tidak baik gitu ya, buahnya asam atau buahnya tidak sesuai yang diinginkan, itu karena ada yang nggak beres dengan pertumbuhannya. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Betul ya, karena yang namanya berbuah itu tidak lepas dari yang namanya proses pertumbuhan. Kenapa seseorang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus tidak bisa berbuah dengan baik? Mungkin karena ada yang tidak beres dengan pertumbuhannya, dan ini yang harusnya dibereskan terlebih dahulu gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali gitu ya, yang menjadi akar permasalahan dari tidak beresnya pertumbuhan rohani seseorang itu karena akar permasalahannya dari yang namanya komitmen. Sama-sama kita mau bilang komitmen. Puji Tuhan. Yang namanya pertumbuhan rohani atau yang namanya memberikan dampak gitu ya, menghasilkan buah, itu keduanya perlu komitmen gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau belajar hari ini, tema kita sebenarnya adalah komitmen untuk memberikan dampak. Nah, kita mau lihat dulu apa sih pengertian dari komitmen itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau di materinya itu cukup banyak gitu ya, apa pengertian dari komitmen, tapi di sini saya ringkas saja. Komitmen singkatnya, yang pertama adalah meresponi sepenuh hati. Boleh sama-sama katakan meresponi sepenuh hati. Sekali lagi katakan sepenuh hati. Yes, kita mau sama-sama baca dulu ayatnya di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat teguran Tuhan gitu ya untuk umatnya. Kalau ada umatnya yang masih suam-suam kuku atau tidak dingin dan tidak panas, artinya apa? Di sini umatnya ini tidak meresponi dengan sepenuh hati, atau bisa kita sebut itu cuman setengah hati gitu ya, mut-mutan, kadang mau kadang enggak. Kalau lagi mood ya dilakuin, kalau misalnya enggak, kalau misalnya lagi enggak mood gitu ya, yang enggak dilakuin. Nah, kita nggak bisa yang namanya meresponi dengan setengah hati. Itu namanya bukan komitmen Bapak Ibu Saudara. Yang namanya komitmen itu harus dilakukan dengan benar-benar sepenuh hati gitu ya. Misalnya saya tadi cari gitu ya, bagaimana sih cara merawat pohon ara. Salah satu caranya itu harus disiram secara rutin. Kita semua mungkin Bapak Ibu yang punya pohon di rumah, kita tahu cara merawat pohon itu mesti secara rutin disiram, secara rutin diberikan pupuk. Sama halnya dengan kerohanian kita gitu Bapak Ibu Saudara. Yang namanya komitmen itu harus dilakukan sepenuh hati dan gak boleh mut-mutan, waktu lagi mau aja, waktu lagi diberkati aja, atau waktu lagi perlu aja kita cari Tuhan. Enggak, tapi biar hari-hari ini dalam apapun keadaan kita mau meresponi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama, komitmen adalah meresponi dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah siap dengan konsekuensi. Nah, mungkin ini saya mau sedikit kesaksian gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, saya itu pertama kali bertobat dan memiliki kasih mula-mula gitu sama Tuhan itu di kelas 2 SMP gitu ya. Itu berarti sekitar kayak 6 tahun yang lalu, mungkin 7 tahun yang lalu gitu. Nah, kenapa saya waktu itu bisa bertobat dan ngalamin kasih mula-mula sama Tuhan, itu nggak lepas dari peran teman-teman saya waktu itu di sekolah gitu. Di sekolah saya waktu saya SMP, mereka adakan persekutuan doa gitu. Dan karena di situ saya join sama mereka, mereka ajakin, dan kemudian saya join di sana dan saya sangat diberkati gitu. Singkat cerita, di sana saya mengalami pertobatan, dan di sana kerohanian saya sangat bertumbuh gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kelas 8, kelas 9, singkat cerita saya lulus dari SMP gitu ya. Nah, setelah saya lulus, saya punya komitmen sama Tuhan. Karena saya sudah sangat diberkati dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman saya waktu itu, mereka itu sangat berkomitmen gitu ya, dari bagaimana mereka
mengajak teman-teman yang ada di sekolah pada waktu itu, sampai mereka harus dijauhin, sampai mereka harus bayar harga, bayar waktu gitu ya, bayar harga dengan tenaga mereka juga. Tapi mereka lakukan itu, dan saya adalah salah satu kemenangannya buat mereka gitu, salah satu jiwa yang dimenangkan oleh karena teman-teman saya yang punya komitmen untuk memberikan dampak. Dan singkat cerita gitu Bapak Ibu Saudara, saya lulus dari sekolah SMP saya dan saya masuk ke sekolah yang baru, yaitu ketika saya SMA. Dan di sini saya belajar gitu dari teman-teman saya yang lama juga. Dari sana saya belajar, bukan hanya kita punya komitmen untuk bertumbuh secara rohani. Tentu saya diajar di sana untuk saat teduh setiap hari, untuk baca firman Tuhan gemar setiap hari. Tapi waktu saya SMA, saya punya keberanian waktu itu, dan tentunya saya yakin ini juga berasal dari Tuhan gitu ya, untuk berkomitmen memberikan dampak di sekolah saya yang baru gitu. Jadi pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku juga mau adakan persekutuan doa di sekolahku yang baru gitu. Aku rindu ada jiwa-jiwa yang boleh merasakan dampak dari adanya anak Tuhan di sekolah itu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu mulai hanya dengan bertiga gitu ya. Waktu itu hanya bertiga. Dan di situ ada yang harus dibayar gitu, karena saya udah berkomitmen Tuhan aku mau jadi dampak, ada harga yang harus dibayar gitu. Mulai dari pertemanan gitu ya, namanya kita ngadain persekutuan doa, wah banyak gitu ya omongan dari teman-teman, so suci, ngapain temenan sama Mone, males nih, dikit-dikit diajakin doa gitu, atau dikit-dikit ngebahasnya tentang Tuhan gitu. Itu juga salah satu harga yang harus dibayar gitu, waktu kita mau berkomitmen jadi berkat, jadi dampak buat sekeliling kita. Kemudian apalagi harus bayar harga dengan waktu gitu ya. Jadi waktu dulu pas di sekolah itu belajar dari teman-teman yang lama, doa keliling di sekolah gitu. Setiap minggu tuh rutin selalu ada doa keliling, doa keliling. Kelihatannya sih kayak capek gitu ya doa keliling setiap hari gitu kan. Tapi itulah salah satu harga yang dibayar waktu kita mau komitmen gitu. Udah gitu harus adakan persekutuan doa gitu kan, kumpulin temen-temennya, ngajakin satu-satu, dan itu semua perlu komitmen gitu. Kalau seandainya ini nggak pakai komitmen, wah ini pasti berhenti di tengah jalan gitu Bapak Ibu Saudara. Karena waktu itu pun sudah sempat mau berhenti di tengah jalan karena berbagai hal gitu ya, mulai dari tekanan dari teman-teman, kurang didukung gitu ya, lalu orang-orangnya juga nggak banyak. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkomitmen untuk menjadi dampak, ketika kita berkomitmen untuk menghasilkan buah, dan di situ tentunya bukan cuma komitmen untuk memberikan dampak aja, di situ juga saya komitmen untuk menjaga pertumbuhan rohani saya sendiri gitu. Dan hasil dari itu semua ternyata itu ada hasilnya gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau itu boleh saya ceritakan gitu ya, ada satu adik kelas saya yang belum pernah saya temui sebelumnya gitu ya, dia join ke persekutuan doa ini, dan di situ dia ngalamin lawatan Tuhan gitu, puji Tuhan. Jadi sebelumnya itu dia kecewa sama Tuhan, dia mempertanyakan banyak hal gitu ya. Tapi setelah masuk persekutuan doa ini, perlahan-lahan gitu ya, kita sama-sama bangun nih persekutuan doa ini, mulai dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang gitu Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Dan yang mau saya saksikan gitu ya, satu orang ini dari yang tadinya dia kecewa sama Tuhan, dan dia nggak ada tempat ibadah gereja lokal gitu ya, dan dia belum melayani gitu karena dia masih mempertanyakan banyak hal tentang Tuhan. Tapi akhirnya sekarang saya boleh melihat kalau setelah ikut persekutuan doa dia lulus, lalu dia mulai melayani di gereja lokalnya, dia mulai beribadah secara rutin, dan hari-hari ini saya melihat dia juga dipakai dengan dahsyat gitu. Padahal saya waktu itu belum pernah gitu ketemu sama dia, tapi Tuhan Yesus dahsyat banget. Saya percaya memang itu karena Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, tapi tidak lepas dari komitmen kita juga untuk menjadi berkat, menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita ibadah setiap minggu, kita saat teduh setiap hari, kita komitmen untuk menjaga pertumbuhan rohani kita, tapi kita gak berbuah, di mana kita seharusnya sebagai orang-orang percaya kita harus memberikan dampak dimanapun kita berada. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mungkin saya ulang sekali lagi, komitmen itu adalah meresponi dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, harus siap dengan konsekuensi. Mungkin kalau saya tadi kesaksian di sekolah gitu ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang masih kuliah di kampus seperti saya gitu.
ada yang sudah bekerja di marketplace, di rumah tangga pun, mari kita sama-sama bukan hanya bertumbuh di dalam kerohanian kita, tapi biarlah pertumbuhan rohani kita itu boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar kita dengan cara kita memberikan dampak, dengan cara kita melakukan sesuatu. Dan saya percaya Tuhan yang memberikan keberanian kudus buat setiap kita. Amin. Oke, maka dari itu jangan puas dengan pertumbuhan rohani saja, saudara-saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita mau tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami sama-sama belajar bahwa dalam mengikut Tuhan, dalam mengalami pertumbuhan rohani, dalam berkomitmen ya Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang bisa dirasakan orang lain, kami harus meresponi dengan sepenuh hati, dan kami harus siap dengan konsekuensi yang ada. Biar Tuhan yang mampukan setiap kami, Tuhan yang beri keberanian buat setiap kami, bahkan strategi-strategi untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, itu Tuhan berikan buat kami hari ini. Dan kami mau terus ya Tuhan jadi murid-muridnya Tuhan, yang mengikut Tuhan, yang mengiring Tuhan dengan sepenuh hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua aku untuk mengenal Bapak Ibu Saudara.